Nathan Chu Aon datang, Shin Tae-yong coret satu pemain timnas Indonesia. Cuma mainkan striker timnas Indonesia 4 menit, klub Belanda ini telan kekalahan beruntun. Jay Itzes ungkap jujur alasan berkarier di Italia, beberkan bedanya dengan main di Belanda. Resmi, timnas Indonesia dapat kabar baik dari Erick Thohir soal Nathan Chu Aon. Daftar 4 pemain yang dicoret timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Media Vietnam justru jagokan timnas Indonesia untuk melaju ke perempat final Piala Asia U23. Meski sudah pulih dari cedera, Shin Tae-yong konfirmasi tak akan panggil Elkan Bagot di Piala Asia U23. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda Ide and Tonton. Sampai habis ya, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan akan mencoret satu pemain lagi jelang berlaga di Piala Asia U23 2024. Hal tersebut karena datangnya Nathan Chu Aon ke timnas Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong sudah mendaftarkan 23 pemain timnas Indonesia yang tampil di Piala Asia U23 2024. PSSI ternyata masih berusaha untuk mendatangkan Nathan Chu Aon ke skuad Garuda Muda. Usaha tersebut ternyata berhasil, sebab Ketua Umum PSSI Erick Thohir sukses melobi klub Nathan Chu Aon SC Heerenveen. Klub asal Belanda itu mengizinkan Nathan Chu Aon untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Erick Thohir mengabarkan bahwa SC Heerenveen melepas Nathan Chu Aon pada 14 April 2024 atau sehari sebelum laga pembuka melawan Qatar. Dikabarkan pemain berusia 22 tahun itu tengah dalam perjalanan menuju Qatar. Nathan akan bergabung di Doha tanggal 15 April. Timnas Indonesia akan menjalani laga pertama Grup A melawan Qatar di Jassim bin Hamad Stadium. Kabar bergabungnya Nathan Chu Aon semakin menyuntik kekuatan timnas Indonesia yang akan menghuni Grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Sebelumnya, skuad asuhan Shin Tae-yong sudah diperkuat seluruh pemain terbaik yang merumput di Liga 1. Meski Nathan Chu Aon datang, Shin Tae-yong belum memutuskan siapa pemain yang akan dicoret. Seperti diketahui, setiap tim dipersilahkan mengganti pemain H-6 jam sebelum kick-off pertandingan. Itu artinya PSSI berupaya semaksimal mungkin agar pemain-pemain dapat bergabung, baik pemain dari Liga 1 maupun yang bermain di luar negeri. Setelah melawan Qatar, timnas Indonesia akan memainkan laga kedua melawan Australia pada 18 April 2024. Laga terakhir timnas Indonesia akan berlangsung 21 April melawan Yordania. Bintang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, gagal membantu timnya Fortuna Sittard meraih kemenangan dalam lanjutan Liga Belanda. Bertanding di Overmans Joosten Stadion pada pekan ke-30 Liga Belanda, sang tuan rumah tak mampu atasi perlawanan Feyenoord yang bermain dominan. Tercatat sepanjang 90 menit laga berjalan, Feyenoord mampu torehkan 59% penguasaan bola dan lepaskan 10 tembakan. Aksi David Hanchko yang mampu menggetarkan jala Fortuna Sittard yang dikawal Michael Verrips. Usai tertinggal lebih dulu, Fortuna Sittard coba menaikkan intensitas serangan dan beberapa kali ciptakan peluang. Namun rapatnya pertahanan lawan membuat skor 0-1 tetap tak berubah hingga jeda turun minum.
Di babak kedua, Fortuna Sittard masih berusaha mencari gol penyama kedudukan. Kehadiran Ragnar Oratmangoen yang sudah di penghujung laga masih belum bisa membantu Fortuna Sittard keluar dari kebuntuan. Sampai wasit meniup peluit panjang, skor 1-0 buat kemenangan Feyenoord tetap bertahan. Fortuna Sittard sudah raih 2 kekalahan beruntun dan harus turun ke posisi 11 klasemen Liga Belanda lewat torehan 35 poin. Bek timnas Indonesia Jay Itzes mengungkapkan alasannya bermain di Italia. Saat ini Jay Itzes bermain untuk klub kasta kedua Italia, Venezia FC. Pemain kelahiran Mierlo, Belanda itu bergabung dengan Venezia FC pada Juli 2023. Ia bermain untuk klub Belanda, FC Eindhoven dan Go Ahead Eagles. Jay Itzes membeberkan perbedaan bermain sepak bola di Belanda dan Italia. Mentalitas masyarakatnya juga berbeda dan cara bermain sepak bola juga berbeda. Di Belanda kami ingin menyelesaikan segala sesuatu di lapangan dengan bermain sepak bola. Ia menjadi pemain penting di lini bertahan Venezia FC. Saya ingin pergi ke Italia karena ini adalah negara di mana Anda bisa menjadi lebih baik sebagai seorang bek. Saya telah belajar banyak, namun saya menyadari bahwa saya masih jauh dari sana. Bersama tim kami berada di urutan keempat di Seri B dan dengan 6 pertandingan tersisa, apapun bisa terjadi. Venezia FC masih berpeluang untuk promosi ke Seri A. 2 tim teratas di akhir liga bakal naik kasta langsung. Sementara peringkat ketiga hingga 8 akan menjalani play-off untuk merebutkan 1 tempat tersisa. Sehari sebelum laga pertama melawan Qatar di Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Skuad Garuda dipastikan bakal diperkuat oleh Nathan Chu Aon pada ajang ini. Hal itu sebagaimana yang disampaikan Erick bahwa komunikasinya dengan Heerenveen berbuah manis. Klub di Eredivisie Belanda tempat pemain belakang Timnas bernaung memberikan izin pemainnya memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia U23 yang akan mulai berlangsung 15 April 2024. Erick mengabarkan bahwa Heerenveen melepas Nathan pada 14 April atau sehari sebelum laga pembuka melawan Qatar. Dikabarkan pemain berusia 22 tahun itu tengah dalam perjalanan menuju Qatar. Kabar bergabungnya Nathan semakin menyuntik kekuatan Timnas yang akan menghuni grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Sebelumnya skuad asuhan Shin Tae-yong sudah diperkuat seluruh pemain terbaik yang merumput di Liga 1. Itu artinya PSSI berupaya semaksimal mungkin agar pemain-pemain dapat bergabung. Daftar 23 nama final Timnas Indonesia untuk Piala Asia U23 2024 telah dirilis dan sebanyak 4 pemain resmi dicoret. Skuad final Timnas Indonesia untuk Piala Asia U23 2024 telah dirilis pada Senin 15 April 2024. Sebanyak 23 nama pemain resmi didaftarkan untuk Timnas Indonesia memulai petualangan di Piala Asia U23 2024. Dengan begitu ada 4 pemain yang dicoret dari Timnas Indonesia yakni Kakang Rudianto Persib, Zaki Ashraf PSM Makassar, Erlangga Setio PSPS Riau, dan Rifki Dwi Septiawan Persita Tangerang. 2 nama pertama masih masuk daftar 23 pemain Timnas Indonesia di website AFC, di mana Bagas dan Nathan masuk, sementara Kakang dan Zaki tidak. Hal ini selaras dengan konfirmasi Erick Thohir yang menyebut Nathan Chu Aon bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Manajer Timnas Indonesia, Endri Irawan, mengungkapkan alasan teknis dari Shin Tae-yong jadi faktor yang membuat 4 pemain dicoret. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh klub-klub Liga 1 dan pemain abroad yang sudah melepas pemainnya ke Timnas Indonesia.
Media olahraga asal Vietnam mendukung timnas Indonesia agar bisa mengalahkan Qatar di laga pembuka Piala Asia U23. Timnas Indonesia langsung berhadapan dengan tuan rumah Qatar di pertandingan pertama grup A Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia tergabung di grup A yang notabene berisi tim kuat langganan juara Piala Asia seperti Qatar, Australia, hingga Yordania. Menghadapi lawan-lawan yang cukup sulit, pelatih Shin Tae-yong telah menyiapkan skuad terbaik dan beberapa di antara mereka pernah tampil di Piala Asia Senior. Pemain-pemain seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, hingga Ramadan Sananta bakal kembali tampil di Piala Asia U23. Shin Tae-yong juga memboyong 4 pemain keturunan yang kini berkarier di luar negeri seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Nathan Chuaon. Berbekal kedalaman skuad yang cukup mumpuni, Shin Tae-yong bahkan berani menggaransi ketua umum PSSI dengan bawa timnas Indonesia finish di 4 besar. Hal ini dapat dimaklumi mengingat separuh skuad timnas Indonesia yang dibawa Shin Tae-yong terbilang cukup berpengalaman di Piala Asia Senior. Jika hal itu terrealisasi, maka timnas Indonesia U23 secara otomatis akan tampil di ajang Olimpiade 2024 yang berlangsung di Paris pada pertengahan tahun ini. Masa bakti Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia kemungkinan besar akan diperpanjang jika dia berhasil mencapai target yang dibebankan. Media olahraga Vietnam Soha mengungkapkan rasa optimisnya bahwa timnas Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia U23. Soha melihat bahwa timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang kekuatannya cukup diperhitungkan di Piala Asia U23. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengkonfirmasi tak akan memanggil Elkan Bagot ke Piala Asia U23. Elkan Bagot telah pulih dari cedera betis yang dideritanya sejak Maret lalu. Bahkan pemain Bristol Rovers ini telah kembali ke lapangan dengan mencetak gol perdana. Namun Shin Tae-yong mengakui tak hanya Elkan Bagot tapi juga pemain kunci lainnya tak bisa bergabung. Meski demikian, Shin Tae-yong masih memastikan ada nama Justin Hubner dalam skuad Piala Asia U23 yang disodorkan pada AFC. Nama Elkan Bagot sudah tak masuk dalam 28 daftar pemain yang diumumkan PSSI akhir Maret lalu. Mengingat Elkan Bagot pun melewatkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam karena cedera betis yang dideritanya. Untuk Elkan Bagot sudah dipastikan tidak bergabung dan tentu saya menyayangkan hal itu, kata Shin Tae-yong.